meskipun suasana dan kondisi cuaca juga tidak sahabat, kayaknya masih lesu atau bagaimana juga ya. Karena saya sendiri juga sama, suara agak serak, agak pusing-pusing gimana gitu ya. Karena sekarang memang masa-masa masa tahun baru ya, tahun baru juga. Nah, lalu yang pertama adalah di sini membahas tentang masalah munakaha. Jadi dalam berfikih memang yang paling awal seperti yang sudah saya singgung di beberapa pertemuan yang lalu adalah bab ibadah. Ketika bab ibadah selesai, biasanya memang kita akan disuguhi dengan bab muamalah, biasanya bab transaksi. Terus setelah bab muamalah baru kita kemudian di bab munakaha, yaitu masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Apa saja yang dibahas di bab munakaha, apapun itu yang berkaitan dengan nikah itu biasanya dibahas di bab munakaha di fikih-fikih yang memang diperpanjang penjelasannya, atau disebut dengan kitab mutawwalat. Jadi yang pertama biasanya definisi pengertian nikah, lalu kemudian hukum-hukum nikah. Karena yang kita tahu mungkin hukum nikah itu sunnah. Padahal kalau secara garis besar hukum nikah sendiri ada berbagai macam tergantung kondisi daripada pelakunya. Ada yang haram, malah ada yang khilaful aula, ada yang makruh, bahkan ada yang wajib ketika nikah itu dinadari, dijadikan nadar. Lalu juga ada rukun-rukun nikah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sebelum atau pra dan setelah atau pasca. Kalau yang sebelum biasanya adalah khitbah, ngelamar dulu. Jadi ngelamar calon pengantin yang akan kita nikahi itu juga diatur di bab munakaha. Insyaallah kalau yang berkaitan dengan hal-hal di luar nikah semacam khitbah, terus kemudian yang terjadi setelahnya yaitu pasca, yaitu semacam walimah. Kemudian hal-hal yang tidak diinginkan juga dibahas di bab munakaha, semacam tolak, bihar, li'an, kemudian khulu, ada lagi fasakh, dan semuanya itu dibahas lengkap oleh para ulama fikih yang tertuang dalam kitab munakaha. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena memang nikah ini Pak termasuk apa ya istilahnya, mitsaqun ghalidh. Ini sering saya sebutkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci, perjanjian suci antara kita dengan Allah. Bahkan kedudukannya itu setara dengan perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel. Jadi perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel itu yang dipakai sumpah di atas kepala mereka adalah gunung Tursina itu ya. Kalau mereka macam-macam memang niat bohong dari awal, maka gunung itu langsung diambrukkan ke kepalanya. Nah, perjanjian Allah dengan Bani Israel itu disebut dengan mitsaqun ghalidh. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian antara Allah dengan Rasul-Rasul ulul azmi, yaitu Rasul yang memang sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. Kaumnya super bandel. Ada 5 Rasul yang bergerak ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini perjanjian Allah dengan 5 Rasul ini juga disebut dengan mitsaqun ghalidh. Apa perjanjiannya? Untuk terus tetap tegar, tidak boleh menyerah, bahkan nyawa taruhannya. Itu adalah mitsaqun ghalidh yang nomor 2. Dan yang terakhir mitsaqun ghalidh, perjanjian yang berat itu adalah pernikahan. Sehingga biasanya orang nikah itu yang pertama kepalanya berkeringat, gemetar. Kenapa? Karena mengindikasikan simbol bahwa kaum Bani Israel dulu pernah disumpah di atas mereka, yang di atas mereka bukan mushaf tapi gunung. Jadi memang betul-betul mendebarkan. Makanya sepintar apapun orangnya atau sealim apapun orangnya, biasanya kalau sudah akad mereka gemetar, keringetan. Simbol orang yang sudah di di atas kepala mereka sudah ada gunung. Lalu kemudian berat, taruhannya nyawa. Kalau sampai dia tidak jadi nikah atau bagaimana, mungkin tantangannya berat gitu ya. Sama seperti perjanjian Allah dengan Rasul ulul azmi. Jadi apapun tantangannya harus dihadapi kalau memang benar-benar cinta. Maka begitu pula akad pernikahan.
Sehingga kemudian nikah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main ataupun dianggap bercandaan. Jadi seriusnya pun dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Itu adalah akad pernikahan. Maka kemudian di sini dijelaskan untuk bisa menuju kepada akad nikah yang sah dan juga diridhoi Allah, maka kemudian diatur yang pertama adalah harus ada rukun nikah. Yang pertama akan zaujun, harus ada suami, ya pasti si calon mempelai laki-laki, wa zaujatun dan mempelai perempuan, wa waliyun dan satu orang wali, wa syahidani sintasnya, yaitu dua orang saksi, wa sigotun dan harus ada sigot, ada ijab, ada qabul. Ini dalam transaksi biasanya sigot ini selalu ikut. Kalau masalah sigot itu diperbolehkan untuk memakai dengan terjemahnya. Karena dalam pengertian syarat nikah itu apa pengertiannya? Akdun yatadammanu ibahatal waqi bilafzi taswij au inkahin au tarjamatihi, yaitu akad yang mana dengan akad itu bisa memperbolehkan untuk menyetubuhi seorang perempuan, yang mana ditukar dengan lafaz taswij. Ditukar dengan lafaz taswij yaitu menikahkan, mengawinkan, au inkah atau lafaz menikahkan, au tarjamatihi atau dengan lafaz terjemahnya. Kalau tidak bisa ngomong dengan angkah tukah, wazawaj tukah, misalnya tidak bisa ngomong bahasa Arab, maka boleh dengan terjemahnya, yaitu apa? Saya nikahkan dan kawinkan engkau, kan gitu kan, dan seterusnya. Maka si laki-laki kalau tidak bisa bahasa Arab juga, maka jawabnya dengan bahasa Indo, saya terima nikah dan kawinnya, gitu kan. Titik dengan mas kawin titik dibayar tunai. Kalau hafal bahasa Arabnya sebenarnya lebih simpel. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bihi halan, selesai. Jadi kalau sudah hafal bahasa Arabnya sebenarnya lebih mudah, tapi karena memang karena lidah Arabiyah itu memang tidak semuanya langsung bisa nyantol di lidah, maka biasanya menghafalkan teks bahasa Arab itu agak sulit. Padahal lebih sedikit sebenarnya untuk diucapkan ketimbang kata-kata atau ijab dan qabul dalam bahasa Indonesia. Jadi itu adalah rukun-rukun nikah yang memang harus kita ketahui. Lalu kemudian hukum nikah yang pertama sunnah bagi orang yang memang butuh dan juga mampu. Jadi hukumnya sunnah, kalau tidak dilakukan itu malah ancamannya dari Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci atau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Lalu ada juga yang berhukum khilaful aula. Dia mampu tapi tidak begitu butuh, khilaful aula. Ada yang makruh, dia tidak mampu tapi butuh, kebalikannya khilaful aula. Khilaful aula ini salah satu hukum Islam juga, cuman jarang terdengar. Jadi khilaful aula itu di bawahnya makruh. Makruh pun itu dibagi dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu makruh tapi yang masih murni, masih masih bisa ditolerir. Kalau makruh tahrim itu makruh yang hampir menjurus kepada keharaman. Jadi makanya orang-orang yang senang dengan perkara makruh biasanya akan gampang untuk melakukan perkara haram, khususnya hal-hal yang berbau makruh tahrim. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi nikah itu juga ada yang berhukum khilaful aula. Dan yang terakhir juga ada yang berhukum haram nikah itu. Bagi orang siapa? Bagi orang-orang yang tidak butuh, tidak ingin, dan juga dia tidak mampu. Bahkan kalaupun diterabas akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak yang harusnya dipenuhi, tidak bisa untuk menjalankan apa-apa yang ada dalam nikah, maka dia hukum nikahnya berhukum haram. Jadi 5 hukum ini harus diperhatikan oleh si pelaku nikah, baik dan juga khususnya bagi wali. Karena bagi wali mujbir, yaitu wali yang berhak memiliki hak memaksa, itu kan ayah. Kalau tidak ada ayah biasanya siapa? Kakek gitu ya. Wali mujbir itu
mempunyai hak memaksa bagi seorang anak perempuannya yang masih gadis atau perawan. Kalau janda, maka dia sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi hakul ijbar itu hanya berlaku bagi perempuan atau bagi orang yang mempunyai anak perempuan yang masih gadis atau bikr. Itu pun nawarinnya harus benar-benar tidak boleh semena-mena. Kalau di dalam hukum negara itu ada namanya HAM, hak asasi manusia. Sehingga kemudian ulama kontemporer itu menambahi ada beberapa syarat boleh memaksa seorang gadis untuk menikah bagi seorang walinya dengan beberapa syarat. Yang pertama apa? Si ayah dan si anak tidak terdapat perselisihan yang nyata. Karena misalnya si anak perempuan ini dicalonkan sama si ayah, tapi ternyata calonnya ini tidak kufu. Apa kufu itu ya? Tidak setara atau tidak sepadan dengan si perempuannya. Kembali ke zaman lama, zamannya Siti Nurbaya misalnya. Nah maka ini kata para ulama kontemporer, ulama mutaakhirin ditambahi untuk menjaga yang namanya hak asasi manusia. Jadi wali mujibir itu kalau bisa memang mempunyai hak memaksa si gadis, tapi dalam hal ini harus punya syarat apa? Sekiranya si gadis dan si ayah tidak terdapat perselisihan yang jelas. Dan yang kedua, antara calon pria dan calon wanita tidak ada perselisihan meskipun tidak jelas. Itu bedanya dengan yang bapak sama anak. Ini sesama calon mempelainya. Jadi karena kan ada si perempuan ini kadang milih-milih, Pak. Milih-milih calon mempelai misalnya kan gitu kan, atau calon mempelai laki-laki. Maka kalau dua-duanya sama menampakkan atau tidak menampakkan sekalipun tapi ada indikasi tidak mau, maka ini si wali harus pikir-pikir lagi untuk mengijbar atau memaksa. Karena toh percuma, nanti juga ketika dipaksakan ujung-ujungnya akan berhenti di tengah jalan, dan itu akan menimbulkan suatu yang hal yang halal tapi dibenci Allah, yaitu perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah memasuki cerai itu, wah ini termasuk aqwadul halal, yaitu suatu yang paling dibenci padahal itu halal sebenarnya. Nah, jadi ini adalah salah satu syarat yang memperbolehkan si wali untuk mengijbar daripada si gadis atau anak perawannya. Dan yang terakhir harus memilihkan jodoh yang kufu atau kafaah yang setara. Setara itu para ulama sebenarnya tidak memasukkan kekayaan dan agama kadang. Agama itu misalnya kayak sisi pendidikan, kadang kan sekarang ada kufu itu diartikan harus setara pendidikannya. Misalnya kalau si laki-laki S1 atau si perempuannya S1, maka si laki-laki harus S1 juga. Kalau perempuannya S2, maka si laki-laki harus S2 juga. Ini sebenarnya bid'ah yang dibuat-buat. Jadi kalau kafaah yang di kitab fikih itu sebenarnya setaranya yang pertama adalah dalam sisi dia tidak mempunyai cacat, salimatin minal uyub, nggak punya cacat. Baik si laki-laki tidak punya cacat, maka si perempuan juga tidak punya cacat. Ini juga dikatakan kufu. Yang kedua apa? Sama-sama mempunyai agama Islam, agamanya terjaga. Ini juga termasuk prinsip kafaah. Jadi satunya yang laki Islam, yang laki Kristen misalnya, yang perempuan Islam, maka nggak kufu. Selain nggak kufu, memang menikah dengan lain agama juga nggak bisa kan gitu kan. Malah nikahnya nggak sah, ya perhubungannya juga termasuk hubungan zina. Yang terakhir sebenarnya ada lagi yang dilirik sama ulama fikih, yaitu pekerjaan. Pekerjaan ada yang memasukkan Pak dalam sisi kekufuan. Tapi pekerjaan itu pekerjaan yang membuat si laki-laki itu rendah di mata si perempuan, yaitu berkaitan dengan pekerjaan yang haram, bukan pekerjaan-pekerjaan rendah yang semisal apa seperti itu ya. Karena ulama dulu itu sebenarnya bangga dengan pekerjaannya. Ya, semisal Imam Al-Haddad itu kan tukang besi, sehingga dikatakan Al-Haddad dari kata hadid artinya besi. Ada lagi Al-Attas yang senang bersin, karena saking senangnya bersin, Atisa kan bersin, maka beliau juluki Al-Attas. Ada An-Najjar, tukang kayu. Nah, ini juga termasuk kebanggaan beliau para ulama zaman dulu. Jadi para ulama zaman dulu itu kadang nama aslinya sendiri disembunyikan, yang dipakai malah nama gelar
yang kemudian sering menyelimuti kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang namanya al-asom, yang tuli, yaitu siapa? Imam Hatim. Imam Hatim al-Asom, yaitu Imam Hatim yang tuli. Karena kenapa? Karena beliau pernah suatu saat mendengar orang kentut, tapi khawatir orang ini malu, beliau pura-pura tidak dengar, seakan-akan kayak orang tuli. Sehingga oleh sejarawan ini termasuk puji, perbuatan yang luar biasa. Hingga dalam hidupnya beliau dijuluki dengan al-Asom, yaitu yang bersifat tuli. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya kalau di zaman ulama dulu merupakan suatu kebanggaan. Jadi bagi sampean yang punya suatu hal yang menarik dalam sisi kehidupannya, bisa dijadikan alam lakoh. Karena nama itu kan ada 3. Kalau dalam ilmu nahwu juga ada 3. Ada alam isim, nama asli. Yang kedua alam lakoh, nama julukan. Yang terakhir alam kunyah, yaitu alam nama yang disandarkan kepada bapaknya, ibunya, atau anaknya. Tapi biasanya kita ini malu menyandarkan nama kita ke nama bapak. Dan kalau para sahabat dulu pasti kalau sudah punya nama disandarkan dengan alam kunyahnya. Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, Abu Bakar, siapa namanya Abu Bakar? Ibnu Wasat ya, Abu Bakar lupa saya. Kalau Sayyidina Umar ibnu Khattab, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi nama bapaknya ditaruh di belakang. Maka Ibnu Affan itu namanya alam kunyah, nama yang disandarkan kepada bapak atau anak. Ada lagi yang pakai nama bapaknya Abu Quhafah, Abu Hurairah, Abu Ubaidah. Kemudian ada yang namanya Ummu Salamah, ibunya ini, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk membanggakan daripada nasab beliau. Sehingga nasab itu di zaman Rasulullah itu sangat mulia. Makanya kenapa nikah itu diatur? Karena termasuk dari 5 hal yang harus dijaga dalam agama, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan, menjaga nasab, itu penting. Karena itulah nikah ini dalam rangka itu. Kalau nikah tidak diatur atau hubungan yang berkaitan dengan persetubuhan tidak diatur dalam Islam, maka orang-orang atau keturunannya tidak akan mendapatkan nasab yang jelas. Sehingga kemudian anak yang lahir dari hasil yang tidak jelas, kayak macam zina atau naudzubillah watek subhat. Watek subhat itu tidak haram, cuma keliru mungkin ya. Jadi misal kita punya istri, kemudian wajah istri kita kembar dengan saudaranya misalnya, kebetulan mati lampu gitu kan. Kemudian salah masuk kamar, akhirnya yang diwatek yang saudaranya dia, maka itu namanya watek syubhat. Jadi itu namanya watek syubhat karena keliru daripada memasukkan kepada ladangnya kan gitu kan. Jadi ini salah kamar watek syubhat. Lah dua-duanya ini, jadi anak zina yang itu tidak dinasabkan ke bapak. Tidak dinasabkan ke bapaknya, kecuali Rasulullah, Pak. Beda. Makanya sekarang itu banyak orang-orang liberalis yang mencoba menyelewengkan makna habaib atau keturunan Rasulullah, karena menganggap bahwa keturunan Rasulullah itu tidak ada, terputus. Kok bisa? Iya, coba kita lihat. Rasulullah itu punya putra, itu kan wafat dalam masa kecil sudah semua. Yang hidup sampai besar dan punya keturunan yang perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah. Sehingga kata orang-orang liberalis sama orientalis itu mengatakan, berarti keturunan Rasulullah itu harusnya sudah putus, karena keturunan itu tidak bisa dinisbatkan dari sisi perempuan. Keturunan yang dinisbatkan dari sisi laki-laki. Kayak sekarang Habib misalnya atau Rasulullah katanya sudah tidak nyambung ke Rasulullah, karena sudah lahirnya dari Sayyidah Fatimah, atau misalnya ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya ke bawah. Nah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Jadi keturunan Rasulullah tetap nyambung meskipun dari jalur perempuan. Jadi ini khosois. Jadi khosois itu adalah kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, dan itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Salah satunya itu dalam masalah nasab. Yang kedua masalah apa? Masalah kayak semacam beristri lebih dari 4 kan, seperti itu. Terus apa lagi? Khosoisnya Rasulullah.
Banyak sebenarnya khosois yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, dan itu kalau dikerjakan bukan termasuk hal yang disunahkan, jadi beda. Jadi kalau dikerjakan Rasul terus diperintah itu baru sunnah. Tapi kalau dikerjakan Rasul hanya untuk diri sendiri Rasulullah itu bukan sunnah, tapi khosois khusus Nabi. Kita tidak boleh niru, tidak boleh apa istilahnya niru-niru lah. Kayak semisal contoh khosoisnya Nabi-Nabi zaman dulu kan banyak kok. Kayak Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pakai kapak. Nanti sampean ke pura terus ngancurin patung nggak boleh. Apa dalilnya Ustaz kok ngancurin patung? Ngikuti Nabi Ibrahim nggak bisa. Itu khosois. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang sudah dipilihkan oleh Allah. Dia tidak bisa ditiru. Jadi inilah hal-hal yang harus kita pentingkan dalam bab munakahat. Terus kemudian yang terakhir adalah masalah wali. Atau wali ini benar-benar harus tahu bahwa siapa sih yang harus jadi wali? Harus jadi wali nikah itu. Dan ketika tidak ada, maka kita harus benar-benar tahu siapa yang akan diangkat menjadi wali. Kayak kemarin yang saya jelaskan, ketika orang bepergian jauh atau kawin lari, biasanya kalau di daerah yang sering jualan wali muhakkam, ngangkatlah dia mengangkat jadi wali karena mungkin walinya jauh melebihi dari masafatul qasr. Terus kalau balik dikhawatirkan akan terjadi bahaya di tengah jalan, maka dia mengangkat wali di tempat dia musafir. Nah ini kalau dalam sebagian pendapat memang ada, tapi tidak termasuk pendapat yang kuat. Namanya pendapatnya Imam Daud Ad-Dhahiri. Imam Daud Ad-Dhahiri itu adalah termasuk mujtahid mutlak juga. Cuman tidak dianggap, tidak kayak yang Imam 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Di Imam Daud itu kayak Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Al-Layth, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Ruwaihah itu termasuk mujtahid mutlak, tapi tidak dianggap pendapatnya. Kenapa Pak dianggap, Ustaz? Karena tidak punya murid yang bisa menurunkan pendapatnya secara betul-betul reprehensif, kemudian dibukukan, dan orang tidak akan sanksi bahwa itu pendapat imamnya. Tapi kalau imam kita yang 4 ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu ternyata punya murid-murid yang kreatif, Pak. Sehingga meskipun gurunya sudah wafat, mereka itu punya inisiatif murid-muridnya. Sehingga murid Imam Syafi'i namanya Ashabus Syafi'i, muridnya Imam Malik namanya Ashabu Malik. Punya inisiatif sendiri, bahkan punya karangan juga yang juga dinisbatkan ke gurunya. Sehingga pendapatnya Imam Syafi'i itu murni dan bisa dipastikan kebenarannya bahwa memang pendapatnya beliau tidak disangsikan. Beda dengan imam-imam yang lain, meskipun secara teori mungkin benar, tapi kalau diruntut ke atas khawatir putus di tengah jalan. Karena cerita itu kan kadang namanya cerita, kayak kita belajar sejarah saja, kadang kita tidak tahu kebenarannya kemudian dirubah-rubah ceritanya sesuai dengan kepentingan, kan gitu. Kayak cerita apa misalnya, cerita kemerdekaan kita saja kan banyak versi, cerita lahirnya Pancasila kita saja banyak versi, tergantung siapa yang menceritakan atau meriwayatkan. Maka dari itu kita harus betul-betul tahu dari siapakah sumbernya kita mengambil. Nah, terus yang terakhir adalah dalam bab nikah itu juga yang dipentingkan mahram, bukan muhrim ya. Jadi ada kekeliruan biasanya para artis itu kalau tidak mau bersentuhan, bukan muhrim gitu ya. Padahal muhrim itu artinya apa? Wong kang ihram. Itu orang-orang yang ihram di Mekah. Jadi yang betul itu adalah mahram. Apa mahram itu? Orang-orang yang haram untuk dinikah. Jadi sampai harus tahu juga ketika melirik atau ingin menikahi seseorang harus tahu mahram. Siapa sih yang haram dinikahi itu? Nah, mahram itu bisa timbul disebabkan 3 hal. Yang pertama, mahram sebab nasab, yaitu sebab keturunan. Kayak siapa? Kayak orang tua kita ke atas, terus keturunan kita ke bawah, terus siapa? Saudara-saudara kita ke pinggir, gitu. Kemudian siapa lagi? Saudaranya bapak, saudaranya ibu. Terus siapa lagi? Saudaranya saudara kita, atau saudara kita, atau istilahnya apa? Kayak paman, kayak bibi dan seterusnya itu termasuk mahram. Mahram kita itu adalah orang yang haram untuk dinikah tapi sebab nasab.
ada mahram itu yang haram dinikah bukan disebab nasab, tapi dari sebab musyawarah, yaitu karena ada ikatan kemertuaan. Nah, jadi kita ke ibu dari istri kita itu mahram, haram untuk dinikah, baik istri kita sudah dijima atau belum. Beda kayak anak tiri. Kalau anak tiri berarti apa? Anaknya istri. Jadi kita semisal ngenikahin janda misalnya, dan janda itu punya anak perempuan. Nah, maka anak perempuan dari istri kita itu hukumnya ditafsir jadi dua. Boleh nggak kita menikahin dia? Yang pertama, misalnya istri kita sudah mati maksudnya ya. Jadi istri kita sudah wafat, istri yang janda itu sudah wafat, kemudian meninggalkan anak perempuan, boleh nggak kita menikahin anak perempuan dari istri kita itu? Maka ditafsir, kalau istri kita sudah pernah dijima atau disetubuhi, yang istri janda itu, maka anak itu tidak boleh dinikah oleh kita. Tapi kalau si istri itu belum dijima oleh kita, maka kita masih boleh. Itu bedanya. Jadi kalau ke atas, hubungan ke atas itu tanpa memandang dijima atau tidak, itu tetap mahram kita. Tapi kalau ke bawah itu masih menunggu dijima dulu, baru dia termasuk mahram atau haram untuk dinikahi oleh kita. Itu yang perlu dibedakan. Dan terakhir adalah mahram sebab pesusuan, rodok. Jadi suatu saat mungkin waktu kecil dulu ibu kita air asinnya tidak keluar misalnya, kemudian kita disusukan ke orang misalnya, maka orang yang menjadi pesusuan kita itu jadi mahram kita. Jadi itu ibu kita, namanya ibu rodok. Sampai anak beliau itu juga termasuk saudara rodok. Yang mana saudara rodok sama ibu rodok itu juga termasuk mahram, alias haram untuk dinikah. Jadi tiga hal inilah yang bisa memberikan ikatan mahram kepada kita, yaitu orang-orang yang haram untuk dinikah. Dan mungkin ini cukup gambaran awal dari saya, dan untuk selanjutnya kita perluas dengan sesi tanya jawab. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya baru kita akan membahas kepada hal-hal yang di luar dari akad nikah itu sendiri, semacam kayak walimah, kayak rujuk, kayak khulu gitu ya, kayak tolak dan semacamnya. Ini cukup, dan saya kembalikan sepenuhnya sekarang kepada